Di fashion designer memang itu hobi dari kecil ya, karena nggak ada di saat papa meninggal gitu. Hai semuanya, aku Putri Agsilni, panggilan aku Sisil. Kegiatan sehari-hari aku sebagai fashion designer, dan untuk kegiatan sehari-hari itu bisnis dalam bidang apapun, termasuk solar, kayu, kopi, termasuk di bidang politik juga. Saya ikut andil sebagai sekretaris di DPD Garnita Malahayati Partai Nasdem Kota Bandung. Untuk di fashion designer memang itu hobi dari kecil ya, cuman untuk terjunnya itu baru 3 tahun. Baru 3 tahun terjun di bidang fashion designer. Dan kebetulan waktu itu sempat kerja di bandara juga, di airport, ketemu dengan salah satu penumpang, diajak ngobrol dan kebetulan nyambung, dan desain saya dibeli oleh orang Malaysia gitu. Sebenarnya sih untuk baju-baju dan desain-desain itu terinspirasinya dari Anna Avanti ya. Kebetulan saya ikut komunitas fashion ilustrator. Jadi komunitas itu komunitas khusus pelukis, penggambar bidang fashion. Jadi khusus kebaya kayak gitu. Karena saya baru terjun di bidang fashion ini, jadi hanya baru 2 kali ya, karena pas terjun langsung di bidang fashion ini baru 2,5 tahun, ya hampir 3 tahun lah, pas sebelum pandemi kan. Jadi baru 2 kegiatan yang aku lakuin, kayak fashion street dan fashion show kayak gitu. Kebanyakan sih untuk baju-baju yang aku buat itu diserahin ke aku semua. Jadi mereka tuh tinggal pengennya seperti ini, aku gambarin, terus aku cocokin. Nah, itu tinggal penilaian harganya. Misalkan satu bajunya 1,5 juta kayak gitu. Sebenarnya ya ini cerita aja ya, buat aku pribadi juga itu buat pengalaman. Jadi dulu tuh sempat aku punya beberapa asisten desainer, cuman untuk keadaan pandemi seperti ini, terus kita bertahan hidup aja udah alhamdulillah gitu kan di masa pandemi kayak gini. Cuman sekarang tuh benar-benar orang-orang yang tulus gitu, yang deket-deket sama aku. Jadi orang-orang yang toksik, yang hanya pengen duit aja itu menghilang. Jadi udah orang-orang yang tulus, yang tanpa digaji pun mereka mau bantu seadanya aku kasih mereka, tapi alhamdulillah mau ngebantu aku gitu. Mungkin di masa pandemi ini termasuk ujian juga, introspeksi buat diri aku sendiri sih. Soalnya lebih ke orang lain tuh lagi turun-turunnya, gimana caranya kita buat naikin UMKM lagi. Istilahnya orang lain lagi jatuh-jatuhnya, gimana caranya kita bisa bangkit sendiri gitu. Dengan support orang-orang yang benar-benar tulus sama kita gitu. Kalau sebagai salah satu anggota partai, termasuk di Partai Nasdem, ini memang kita diajarkan untuk kaum milenial itu lebih kreatif dan inovatif, melakukan pendekatan kepada rakyat. Jadi bukan menggunakan cara-cara jadul kayak dulu, kasih uang, kasih beras, orang lain percaya gitu kan. Kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, orang lain tuh harus masyarakat itu harus benar-benar dari dirinya, dari hati sendiri gitu. Jadi orang yang kelihatan tulus sama masyarakat, melakukan pendekatan, melakukan kegiatan apa, itu nilai plus buat orang-orang sekitar, buat masyarakat sekitar gitu. Memang sekarang politik tuh lagi kayak DPRD kayak gitu, memang lagi disorot tidak baik oleh masyarakat. Tapi bagaimanapun kita diperlihatkan seperti itu oleh masyarakat, bagaimana caranya sih kita buat jadi cerminan lain gitu. Jadi contoh yang baik buat masyarakat gitu. Kalau untuk di Kota Bandung ya, untuk di Kota Bandung sendiri, saya sih termotivasi sama Ketua DPD itu Kang Awang. Kebetulan dia masih muda dan masih energik, dan dia melakukan sesuatu yang beda dari sosok-sosok yang lain gitu. Iya, seperti melakukan pendekatan itu gitu kan. Bagaimana caranya kita melakukan pendekatan dengan masyarakat gitu kan. Tidak harus dengan uang, tapi bagaimana sih caranya kita, ibu-ibu teh pada dekat sama kita, rakyat-rakyat pada dekat sama. Iya, betul. Saya termasuk terinspirasi oleh Kang Awang. Terima kasih untuk Kang Awang, dan termasuk ketua saya, Ibu Aas juga.
Beliau salah satu panutan saya juga untuk maju di Caleg 2024 gitu. Kebetulan saya insya Allah di Bandung ya ikut Dapil 1 gitu. Tapi itu insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan. Mohon doanya ya semuanya. Insya Allah untuk butik sementara sih hanya by request dulu, jadi aku nggak mau nyetok baju terlalu banyak, jadi hanya untuk by request karena kebanyakan orang yang pesan baju sama aku tuh orang-orang yang nggak mau bajunya sama dengan orang lain gitu, untuk kalangan menengah ke atas. Tapi insya Allah kalau misalkan Allah mengizinkan, aku pengen bikin baju yang menengah ke bawah, jadi karya aku bisa dinikmatin sama kalangan menengah ke bawah. Ada sih kalau misalkan untuk di WhatsApp sih bisa langsung hubungin 0878 12 08 1993, dan untuk Instagramnya bisa langsung aja cek Instagramnya Agsielni gitu. Nanti langsung ketemu yang pakai crunch itu. Kita sebagai anak muda, sebagai kaum milenial tuh susah mengekspresikan diri kita gitu. Maaf bukan mengkritik juga, karena kan seperti apa yang mural kayak gitu kan yang dibikin kreatif sama orang Indonesia, sama anak-anak muda lah, anak-anak milenial atau anak-anak muda Indonesia itu tiba-tiba dihapus, tiba-tiba sekarang kita update sesuatu di sosmed pelanggaran IT ya. Indonesia ini punya segalanya. Menurut aku tuh Indonesia punya segalanya, nggak kekurangan apapun gitu, termasuk dari segi air, alam, dan sumber daya manusianya pun. Kalau punya pengolahan sendiri, tidak menggunakan aset dari luar negeri, kita bisa lebih maju. Itu makanya Sisil terjun ke dunia politik gitu ya? Iya, sebenarnya sih lebih ke greget juga ya, pengen tahu sih rasanya kita terjun langsung tuh ke masyarakat tuh bagaimana. Ya nggak perlu terjun di dunia politik juga bisa, cuman kita lebih memahami caranya berorganisasi, lebih memahami berbicara, tutur kata dengan orang lain dengan sopan tuh seperti apa gitu. Jadi lebih perkataannya lebih termanage. Sebenarnya untuk pasangan ya belum terlalu dikedepankan, karena apa? Dulu sempat menjalin suatu hubungan dengan seseorang dan selalu akhirnya menyakitkan, dan terakhir tuh aku ditinggal nikah ya sama cowok aku sendiri, diselingkuhin juga. Itu menurut aku udahlah kayaknya aku mau aktif di karir dulu aja gitu, karena kalau misalkan aku udah benar-benar suka, benar-benar sayang sama seseorang, ngebucin banget. Jadi ngebucin banget, harus benar-benar yang mau benar-benar serius gitu, karena kan apapun aku tuh pengen nemuin pasangan yang benar-benar mulai dari nol. Aku nggak pernah mikir, oh kamu pekerjaannya harus ini, harus pengusaha dan segala macam. Enggak sih, aku lebih ke orangnya yang pekerja keras, yang terutama bisa sholat gitu dan bisa ngaji gitu. Landasannya agama sih gitu. Pernah waktu masih kuliah sih, masih kuliah di penerbangan, itu aku naik bis. Nah kebetulan si tante itu kayak yang kehausan gitu, jadi sebelahku sebelum pandemi kan, belum pakai masker. Ya udah aku kasih minum, ini Tan minum, aku bilang kayak gitu. Masih baru kok. Oh iya makasih ya nak, katanya gitu. Tinggal di mana? Tinggal di Sukabumi, di Baros, aku bilang. Terus dia bilang, oh ibu juga dari Sukabumi, ini Neng mau ke Bandung kemananya? Oh ke Cihampelas, aku kuliah di Cihampelas. Oh udah punya pasangan? Belum. Gitu, jadi ditanya-tanya, iya ditanya-tanya gitu, cuman ya sempat kenalan sih, cuman gak cocok gitu aja. Tapi sempat menjalin hubungan begitu sama si cowok itu? Sempat, jadi perkenalan lewat, dulu sih belum ada WhatsApp ya, masih zamannya BlackBerry.
gitu. Jadi tukeran kode apa nomor gitu ya, pin BB. Kita dong pin BB-nya. Kalau misalkan untuk itu ya, untuk support system, kayak maksudnya kayak cewek-cewek zaman sekarang mungkin ya, dia nggak mau jalan kalau misalnya cowoknya nggak ada hepeng kan. Hepeng apa tuh hepeng dulu? Kalau misalkan orang yang udah berpikir dewasa, pemikirannya nggak seperti itu. Memang mungkin tergantung orangnya ya. Cuman kalau misalkan orang yang sama-sama pekerja keras, insya Allah sih bisa nyari bareng-bareng juga. Cuman kalau misalkan memang dari dasarnya cewek manja, nggak mandiri gitu. Bukannya aku ngehina cewek lain ya, nggak semua cewek sama. Ya sebagai cowok itu kalian harus punya statement bahwa cewek yang mandiri, yang bisa kerja, yang bisa menghasilkan uang itu nggak bisa seenaknya diajarin, maksudnya gak seenaknya bisa di rumah kayak bersih-bersih, cuci piring kayak gitu, karena kan sibuk dengan kegiatannya untuk cari uang. Terus kalau misalkan cewek stay-nya di rumah dan nggak bisa nyari uang, ya harus memaklumi juga si cowok itu kalau misalkan dia nggak bisa dandan, nggak bisa beli peralatan make upnya sendiri gitu kan, karena kan kodrat wanita tuh cuma 3. Apa? Cuma 3 apa coba? Apa? Hamil, menstruasi, sama ya anak. Udah. Selebihnya itu pekerjaan laki-laki. Cuman untuk wanita modern seperti saat ini sih udah jauh udah lebih baik lah wanita zaman sekarang. Kedua orang tua ya. Untuk kedua orang tua sih, aku dari kecil kebetulan itu dari SMP itu pesantren gitu. Jadi kebetulan mama itu kan cerai sama almarhum papa, aku dipesantrenin, mama nikah lagi, papa nikah lagi gitu kan. Jadi memang untuk kasih sayang ayah sendiri aku kurang mendapatkannya, termasuk untuk dibiayain dari SMP, SMA, kuliah, itu yang berjasa itu almarhum papa tiri aku gitu. Jadi ya untuk saat ini yang paling harus aku bahagiain sih mama, karena kan walaupun bagaimanapun ya aku juga sangat kehilangan banget almarhum papa. Cuman ya dari situ ya dari pas papa selingkuh, pas papa nyakitin mama, itu bikin karma tersendiri buat diri aku. Bukan karma ya, maksudnya aku ngelihat takut karmanya datang ke aku sendiri. Oh, papa aku dulu pernah nyelingkuhin mama, bikin nangis. Terus aku takut juga aku digituin juga, dan memang kejadian. Aku selalu dibilang terlalu baik lah, dibilang dibilang kamu pantas dapetin yang lebih baik dari aku, kayak gitulah. Alasan klasik sih, lebih ke klasik. Ya kalau masih lengkap sih pengen balikin masa-masa kecil aku juga ya. Jadi masa-masa kecil aku tuh kayak gini lah intinya. Waktu aku kerja di airport, kebetulan pasti ngelihat orang-orang dong, orang di sekitar kayak terbang ke Turki, ke internasional lah, kancah internasional dengan orang tuanya, terus kayak seneng gitu dibeliin mainan, terus dibeliin apa-apa tuh kayak gue kok gue nggak pernah ngalamin ini ya, kok gue ngerasa sedih banget ya ngelihat keluarga lain kayak gitu kayak gitu sih. Sebenarnya lebih ke udah gimana ya, untuk saat ini memang hal yang paling bikin aku takut buat punya pasangan tuh itu sebenarnya bukan karena memang aku nggak pengen nikah. Aku sama sih pengen nikah gitu kan, udah umur segini juga, udah umur 28 tahun ya kan, udah tua banget. Pulang sekolah teh pengen jajan, ada ular ya kan, aku injak kakinya teh si kaki ularnya teh teh aku teh dipacok. Astagfirullahaladzim. Dipacok, terus untung si tetehnya, si teh Dewi teh nyadar cenah, Neng kunaon,
iya nanti dipacok jika nama tapi nggak sakit. Abis itu dibawa masih kelas 4 SD, ada yang nolong namanya gurunya tuh Padadan. Aku teh nyampe sekarang teh nyari yang Padadan teh di mana tapi nggak ketemu. Aku teh kalau misalkan 15 menit gak dibawa ke Bunut ke IGD udah mati meren. 9 suntikan bayangin disuntik dikejar. Parah banget itu mah. Ya itu yang nyelamatin nyawa Padadan itu. Silahkan. Barangkali mudah-mudahan Padadannya masih ada nonton atau keluarganya benar-benar melihat. Buat Padadan yang pernah nolongin aku ke IGD, yang pernah bantuin aku dulu waktu di Madrasah Ibtidaiyah di LPI, kalau misalkan masih ada ya pengen banget Sisil ngucapin terima kasih banyak. Tanpa bantuannya Bapak mungkin saat ini Sisil udah nggak ada, udah nggak bisa jadi Sisil yang sekarang, yang bisa support orang tua, yang bisa support teman-teman lain gitu. Mau gimana pun kejelekan ayah, kejelekan almarhum papa kandung aku, almarhum bapak, kayaknya nggak ada yang bisa gantiin ya posisi beliau gitu. Maksudnya walaupun almarhum ayah tiri lebih baik, lebih sempat bantuin dengan pendidikan, tetap almarhum ayah tuh bapak pertama dan cinta pertama dan sakit hati pertama buat aku. Tuh. Untuk papa tiri aku, almarhum Bapak Haji Jajuli Ganda Surya, beliau sangat berjasa banget buat aku pribadi karena apa ya? Karena dari zaman SMP, SMA, nyampe kuliah, beliau ikut membantu. Dan aku nggak mungkin jadi seperti aku, mempunyai prinsip kehidupan yang sangat keras tanpa bantuan dari beliau gitu. Jadi suka miris aja gitu. Yang lain dibesarin sama ayah kandung sendiri, tapi aku yang besarin ayah tiri gitu. Jadi sebelum almarhum ayah beberapa hari meninggal, kan termasuk ini 7 harinya almarhum papa tiri meninggal ya. Jadi aku tuh lagi melakukan beberapa proyek gitu di kota Subang, dan beliau juga sempat lihat tanah yang mau aku kelola, yang mau aku ini tuh sempat lihat. Neng, papa pengen lihat lokasinya. Jadi beliau tuh lihat, Pak, nanti kalau misalkan Neng gol, Neng mau umrohin Bapak, aku bilang kayak gitu. Karena kan kalau haji kan udah. Jadi kalau misalkan haji kan udah beliau kan pengen Neng umrohin Bapak sama Mama, aku bilang kayak gitu. Terus karena kan beliau belum punya mobil kan, jadi aku tuh pengen beliin mobil. Tapi kalau misalkan udah meninggal, karena nanti masuknya jadi sodako amal ya, sodako dalam kubur gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan goal tetap bakal aku tepatin gitu. Untuk kaum muda, mimpilah setinggi mungkin, jangan pernah kalian takut. Kun fayakun ya, kun fayakun itu artinya apa yang kita pengen pas Allah bilang iya itu bakal terjadi gitu. Walaupun orang lain nolak, walaupun orang lain bilang nggak mungkin nggak bakal terjadi, kamu tuh nggak bakal jadi apa-apa. Aku tuh banyak tuh disepelekan sama orang ya, banyak disepelekan. Lu mah cuma nggak bakal bisa jadi apa-apa. Aku lulus penerbangan, sekolah, masuk Garuda Indonesia, masuk Angkasa Pura, di Absek gitu, di anak perusahaannya di APS kan. Jadi pengalaman hidup, pembelajaran hidup yang kita alamin dari awal sampai akhir itu lanjutin aja, kalian jangan takut gitu. Karena masih ada Allah yang sama kita, masih ada Tuhan kita bersama kita. Untuk kedepannya buat teman-teman semua, jadilah diri terbaik bagi versi kalian sendiri. Gitu. Thank you buat Asia.
Thanks buat kalian semua udah nonton Diary Podcast. Makasih juga buat teman-teman kru all team untuk mengadakan podcast ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe di channel ini, lonceng juga jangan lupa, dan salam restorasi.